Salam sahabat Network Ministry, dimanapun berada pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu bersama dengan saya. Kiranya ini bisa memberkati kita semua dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh mendengarkan ya Tuhan suara-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan kiranya memberkati setiap sahabat Network Ministry dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendengarkan suara-Mu, hadirat Tuhan ada dalam hidup mereka. Lawatan Tuhan terjadi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang boleh hamba sampaikan itu boleh bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Network Ministry, pelayanan jaringan internet untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sahabat Network Ministry dimanapun berada, pada saat ini kita mungkin pernah mendengar satu dongeng atau cerita fabel yang pernah kita dengar di waktu kita masih SD, yaitu kisah perlombaan kancil dan siput, di mana kancil yang tubuhnya lebih besar dan lincah itu menantang siput untuk melakukan perlombaan lari. Ini adalah cerita yang konyol ya sebenarnya. Satu kesombongan kancil yang memang tinggi hati ya, dia menyadari bahwa dia tubuhnya besar dan juga cekatan dan lincah, larinya pasti cepat, dan dia mengajak lomba lari siput yang jalannya lebih lambat dan juga tubuhnya kecil. Satu langkah aja siput itu pasti kalah. Tetapi waktu dia ditantang oleh kancil, dia menerima tantangan kancil. Bukan kenapa-kenapa, dia mau menerima tantangan kancil karena dia melihat kesombongan daripada kancil dan dia ingin menaklukkannya. Oleh karena itu, dengan segala, singkat cerita, dengan segala kecerdikannya, kancil akhirnya bisa dikalahkannya, dan itu berakhir dengan tragis ya. Kancil kalah dengan sangat malu, dipermalukan oleh siput. Nah, saudara, sahabat Network Ministry, apa yang dialami oleh kancil seringkali juga kita alami. Kita begitu bangganya memiliki segala sesuatu yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita bangga memiliki rumah yang begitu besar, kita bangga memiliki jabatan yang begitu tinggi, kita bangga memiliki banyak uang, dan kita anggap remeh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tanpa sadar ya sebenarnya sudah melakukan kesombongan atau tinggi hati di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada kita miliki itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 mengatakan demikian. Nah, sahabat Network Ministry yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari diri kita, sebenarnya kita seringkali tidak sadar kita itu sudah tinggi hati. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ciri-ciri orang yang sombong, yaitu yang pertama, menentang otoritas yang di atasnya. Kita sebagai orang bawahan seringkali mungkin menentang atasan kita. Itu adalah ciri orang sombong. Malaikat itu pernah menentang Tuhan, yaitu iblis. Dia pada awalnya adalah pelayan Tuhan, tapi karena dia merasa lebih hebat daripada Tuhan, dia menentang Tuhan dan akhirnya dia jatuh. Itu adalah malaikat yang disebut sekarang ini adalah iblis atau setan. Nah, yang kedua, orang yang sombong ciri-cirinya yaitu merasa paling benar. Orang sombong itu tidak pernah salah. Orang sombong itu tidak mau menerima bahwa dia itu salah. Dia akan berupaya mencari argumennya. Dia berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa membuat dia benar. Itu orang yang sombong. Yang ketiga, yaitu dia suka pamer pencapaian. Suka pamer. Dikit-dikit dia sudah pamer. Bajuku baru loh, bajuku mahal loh, bajuku ini dibeli dari luar negeri. Itu adalah orang ciri yang sombong.
Yang keempat yaitu tidak mau mendengarkan. Orang yang sombong itu tidak akan mau mendengarkan orang yang lebih rendah dia untuk menyatakan sesuatu kepadanya. Dia merasa dirinya benar dan dia tidak akan mau mendengarkan orang yang lain. Itu adalah ciri yang keempat. Yang kelima yaitu suka berpura-pura rendah hati. Orang yang sombong itu tidak serta-merta dia menyatakan bahwa dia sombong, tetapi dia pura-pura rendah hati, pura-pura rendah diri. Dia menyatakan, aduh, ayo ke rumahku gubuk lu, aduh, uangku cuma segini kok. Nah, pura-pura rendah hati. Padahal uangnya banyak, padahal rumahnya besar. Itu adalah orang yang sombong. Dan kemudian yang keenam, dia tidak suka dikritik. Orang sombong tidak mau dikritik. Orang sombong itu maunya ya, dia yang paling benar ya tadi kan, dan dia nggak mau dikritik, dia tidak mau disalahkan. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Nah, saudara, sahabat network ministry dimanapun berada, apa yang dialami Kancil itu seringkali juga yang kita alami, yaitu kesombongan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tinggi hati, ketika kita sombong, ketika kita angkuh, ketika kita meremehkan orang lain, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita sudah saksikan tadi, kita sudah dengar tadi bahwa Kancil yang sombong itu dijatuhkan oleh kesombongannya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Makanya dengarkan saudara, di mata Tuhan, dia melihat bahwa setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian baginya. Makanya cepat atau lambat dia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang sombong cepat atau lambat tidak akan luput dari hukuman. Dia akan menerima upah daripada kesombongannya. Jadi jangan heran saudara network ministry, ada begitu banyak cerita di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat karena sombong dia akhirnya harus hancur. Karena sombong dia harus putus hubungan dengan Tuhannya. Kemudian kita lihat juga pada masa kini tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh yang akhirnya jatuh karena kesombongannya. Jadi mari kita untuk tidak berlaku sombong. Jangan karena mentang-mentang kita memiliki harta yang banyak kita menjadi sombong. Jangan mentang-mentang karena jabatan kita tinggi di kantor dan juga mungkin di perusahaan tempat kita bekerja, kita menjadi sombong, kita tinggi hati, kita angkuh, kita tidak mau dikritik, kita tidak mau ditegur, dan segala sebagainya. Yang mentang-mentang kita memiliki segala sesuatu, kita anggap remeh kepada orang lain. Tetaplah rendah hati. Orang yang rendah hati akan suatu saat akan ditinggikan. Orang yang rendah hati tidak akan pernah dipermalukan, karena Tuhan akan melihat dia sebagai orang yang rendah hati. Dan dia, firman Tuhan yang pernah diucapkan oleh Yesus, barang siapa yang rendah hati dia akan ditinggikan. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita agar supaya kita bisa berbenah diri dan juga mengoreksi diri agar kita tidak menjadi sombong. Mari kita berdoa untuk menguatkan kita mengenai firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak berlaku sombong di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan sesama kami. Dan Engkau sudah mengajarkan kami supaya tetap rendah hati seperti Engkau ya Yesus yang ada rendah hati. Biarlah sahabat network ministry dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu ya pada hari ini, bisa ya Tuhan merubah sikap mereka dan mereka boleh menjadi orang yang rendah hati seperti Engkau. Terima kasih Bapa surga untuk firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa ya, kalau ada yang mau dukungan doa, bisa dicatat di chat yang ada di bawah YouTube ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.